yang ke-28 bagian B. Haleluya, kalau sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Sekarang kita akan bacakan ayat ini, Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-28 bagian B. Ya, mulai dari hari Ibu itu sampai yang kau kehendaki, itu saja ayat pembacaan kita. Ayat yang pertama, 2, 3. Hai Ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Amin. Puji Tuhan. Saudara, ayat ini begitu terngiang-ngiang dalam hati pikiran saya. Ya, saya berpikir luar biasa ibu ini. Mengapa Tuhan sampai memuji dia? Hai Ibu, besar imanmu, ya, besar imanmu. Dalam pelayanan Yesus, saya tahu ini adalah perkataan kedua dia memuji seseorang. Ya, yang pertama ketika ada seorang perwira di Kapernaum yang memohon kepada Yesus untuk dia menyembuhkan hambanya, dia berkata, iman sebesar ini, iman dari perwira itu tidak pernah dia temui dari satu pun di antara orang Israel. Ya, dan memang perwira itu bukan orang Israel atau Yahudi. Dan kemudian yang kedua saya dapati dalam Matius ini, dia berkata kepada seorang ibu ini, hai ibu, besar imanmu, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, siapakah ibu ini? Ya, kalau saudara lihat dalam ayat yang ke-22, ya, ayat yang ke-22, kita akan menjumpai Yesus. Ya, ayat 22 saya bacakan. Datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara, ayat 22 ini memberikan keterangan siapa ibu yang dipuji imannya oleh Yesus ini. Ya, rupanya dia adalah seorang perempuan Kanaan. Ya, perempuan Kanaan. Berapa minggu lalu saya sudah pernah menjelaskan sedikit tentang bagaimana orang Yahudi ini. Ya, orang Yahudi ini sangat rasisme, ya. Orang yang menganggap bahwa umat Tuhan itu hanyalah mereka. Di luar orang Yahudi, mereka menganggap itu adalah orang kafir. Dan perempuan ini adalah orang bukan Yahudi, seorang perempuan Kanaan yang notabene-nya bagi murid-murid Yesus itu adalah orang kafir, orang yang tidak berhak menerima keselamatan. Ya. Dan saudara, apa yang terjadi dengan ibu ini? Mengapa dia sampai datang kepada Yesus? Ayat ini juga menyatakan atau memberitahukan keperluannya datang kepada Yesus, yaitu anak perempuannya kerasukan setan, ya. Dan dikatakan dia sangat menderita. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana perasaan seorang ibu yang anaknya demikian. Anak kita saja sakit sedikit, para ibu tahu ya bagaimana kalau anaknya sakit. Pasti hatinya itu rasa sedih, tidak tenang, akan berusaha yang terbaik untuk memberikan kepada anaknya. Dan ibu ini pun demikian. Dia berusaha mencari Yesus. Saudara, padahal dia ini bukan orang yang percaya. Dia adalah seorang perempuan Kanaan. Mereka punya dewa tersendiri. Mereka punya ilah yang mereka yakini bisa menolong mereka. Ya, di daerah Kanaan itu banyak penyembahan berhala, dan bagi mereka itu adalah Tuhan mereka yang benar, yang sanggup menolong mereka. Ya, ada dewa khusus, dewa pertanian, ada dewa khusus ini dan itu, yang dibagi-bagi dewa. Dan luar biasa ibu ini, ketika dia mendengar tentang Yesus, ketika dia mendengar bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkan, karena di pasal
dalam berdua tadi kita sudah bacakan, dia berseru, ya. Dia bukan hanya datang dan memohon secara diam, dia berseru. Dan ayat yang berikutnya ada dijelaskan bahwa murid-muridnya bilang, Tuhan, suruhlah dia keluar saja, jangan dia berteriak-teriak. Jadi seruannya bukan seruan sekedar Tuhan, tolong Tuhan, tapi dia berseru dan berteriak-teriak. Saudara, firman Tuhan, pujian ini kepada perempuan yang notabene bukan orang yang tahu tentang keselamatan, bukan orang yang tahu tentang hukum Taurat dan sebagainya, ya, tetapi perempuan Kanaan. Dan mengapa pujian ini diberikan kepada Yesus, kepada perempuan ini? Hai ibu, besar imanmu. Hai ibu, besar imanmu, dan jadilah kepadamu seperti apa yang kehendaki. Dan kita lihat ayat ini berikutnya, anaknya itu sembuh. Ya, anaknya itu sembuh. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita akan sama-sama lihat beberapa ayat ini. Mengapa sampai ada pujian yang keluar dari bibir mulut Yesus sendiri tentang ibu ini? Mengapa ada rasa kekaguman dari Yesus kepada ibu ini? Ya, dan mengapa ibu ini menikmati mujizat dari Tuhan? Kalau saudara lihat, kita akan sama-sama lihat dalam ayat 23 bagian A dulu. Ayat 23 bagian A. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Ya. Ketika perempuan ini berteriak, Tuhan, tolong kasihani saya Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, anakku kerasukan setan. Tuhan, tolong dia menderita. Ya, teriakan perempuan ini diucapkan berulang-ulang kepada Yesus. Tetapi kalau kita lihat dalam ayat yang ke-23 ini, bagaimana respon daripada Tuhan Yesus? Ayat 23 mengatakan Yesus sama sekali tidak menjawab. Ya, Yesus sama sekali tidak menjawab. Saudara, ayat ini ketika dikembalikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ada kalanya kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, seringkali kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli dengan kita. Seringkali ada banyak pertanyaan dalam diri kita, Tuhan, mengapa dan mengapa Tuhan? Saya sudah berseru Tuhan, saya sudah setia, saya sudah melakukan firman Tuhan, mengapa sekian lama doa saya tidak dijawab oleh Tuhan? Ada banyak pertanyaan dalam diri kita ketika kita menghadapi pergumulan, apalagi pergumulan yang sudah berbulan. Pertanyaan ini mungkin gambaran dari ayat ini. Sepertinya Tuhan tidak peduli. Sepertinya Tuhan itu jauh. Sepertinya seruan kita tidak berarti di telinga Tuhan. Sepertinya apa yang kita doakan itu di sini. Perempuan Kanaan ini tidak putus asa. Perempuan Kanaan ini tidak pulang dan dia akan mungkin berkata pada orang lain, aduh ini Tuhan Yesus, saya dengar di mana-mana dia mengatakan mujizat, tetapi kenapa saya yang berteriak kepada dia tidak ditolong? Bisa saja itu dia lakukan, karena dia sudah berteriak dan memohon kepada Tuhan, tapi seakan-akan Tuhan tidak peduli dengan dia. Ya, itu yang pertama dia alami, saudara. Mengalami sepertinya doanya tidak didengar, teriakannya tidak didengar. Kemudian saudara, ayat yang ke-23 bagian B, 23 bagian B. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ya, saudara, yang kedua, saya bisa katakan tantangan yang dialami oleh perempuan ini adalah lingkungannya. Ya, dia berada di tengah-tengah Yesus dan para murid. Tetapi situasinya tidak mengenakan bagi dia. Malah kalau kita lihat ayat ini, murid-murid ini berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, suruh itu perempuan keluar.
perempuan pergi dari sini. Dia mengomentari ya Tuhan. Ya, dia mengomentari ya mungkin perkataan kalau orang bahasa sehari-hari. Suruh pergi coba pikir pengotoran petalinga ini. Perempuan kanan ini babataria minta pertolongan. Suruh pergi coba itu Tuhan. Ya, saudara, apakah ini tantangan yang kedua melemahkan perempuan itu? Tidak. Ya, yang pertama, tantangan yang pertama dia sudah lewati. Seakan-akan Tuhan jauh dan Tuhan tidak dengar seruannya. Tapi dia terus mengejar Yesus. Dia terus mengejar Yesus. Dan ketika tantangan yang kedua ini juga diperhadapkan, lingkungannya sepertinya tidak mendukung dia, memojokkan dia. Ya, tetapi apakah dengan lingkungan yang begitu membuat dia mundur? Ya, saudara, kadang-kala situasi di sekitar kita, teman yang mengecewakan, saudara mungkin yang mengecewakan, membuat iman kita goyah. Tapi saudara, mari kita akan belajar dari perempuan ini. Ya, lingkungan sekitarnya tidak membuat dia goyah, membuat dia lemah untuk berseru kepada Tuhan. Ya, di gereja ada beberapa yang saya tahu di tempat-tempat yang lain. Ketika lingkungannya tidak mendukung dia, sudah tersinggung, keluar. Ya, ada saya kenal di tempat saya di Parigi. Ketika khotbah dari gembala kami, Om Franky di sana dikhotbahkan, dia tersinggung, ya, dia keluar. Dan itu banyak kali terjadi di sekitar kita. Mungkin ada ketersinggungan dan sebagainya, keluar. Ya, tetapi kita melihat perempuan ini, situasi yang pasti akan menyakitkan dirinya. Masa itu murid-murid bilang kepada Tuhan, suruh Tuhan dia pergi, bikin ribut, bikin kacau di sini. Ya, tetapi itu tidak menggoyahkan dia untuk terus mencari Yesus. Saudara, jangan sampai situasi mungkin di sekitar kita memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Karena cinta kita kepada Tuhan itu tidak akan pudar dengan perlakuan di sekitar kita. Amin. Seberapa buruknya mungkin yang kita dapatkan di sekitar kita, di lingkungan kita, tapi kalau kita cinta Yesus, kita akan terus cari Dia. Itu tidak akan membuat kita mundur. Sama seperti perempuan ini, melewati ujian yang pertama, seakan-akan Tuhan tidak mendengar doanya. Dan kemudian melewati ujian lagi yang kedua, seakan-akan lingkungan tempat dia ada saat itu, ya, begitu memojokkan dia, merendahkan dia. Tapi dia tetap tidak meninggalkan Tuhan untuk berseru kepada Tuhan. Amin. Kemudian saudara, yang ketiga saya melihat di sini dalam ayat yang ke-27. Ya. 26 dulu. Tetapi Yesus menjawab, ya ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Jawab, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, tantangan yang ketiga itu tantangan yang saya pikir itu merenungkan harga diri kita. Ya, diri kita, harga diri kita. Lulus tantangan yang kedua, kemudian dia berteriak lagi, Tuhan, tolonglah aku Tuhan, tolong Tuhan aku. Tapi jawab Yesus, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dan memang kalau kita baca dalam ayat-ayat kebenaran firman Tuhan, Tuhan itu datang untuk umat pilihannya awalnya. Tapi karena umatnya itu menolak dia, keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Tapi khusus dalam hal ini, memang keselamatan itu masih tersedia bagi orang pilihan Tuhan. Ya, saya yakin kalau ibu ini adalah seorang yang mempertahankan harga dirinya,
harga diri yang terlalu dijunjung tinggi, ya, saya yakin ibu ini akan mundur. Karena seorang bisa saja kadang dilukai, ya, tapi kalau sudah masuk area harga diri yang diinjak-injak, kadang orang itu akan marah dengan marah luar biasa. Dan ibu ini menerima perkataan dari Tuhan Yesus, tidak patut, ya, tidak patut roti yang disediakan bagi anak-anak. Maksudnya tidak patut berkat yang sebenarnya disediakan untuk umat pilihan Tuhan itu engkau akan menerima karena engkau bukan umat pilihan Tuhan, ya. Tetapi ketika ini terjadi, saudara, ketika ini terjadi, perempuan ini masih tetap ada untuk memohon kepada Tuhan, ya. Dan jawabnya, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan roma-roma yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, saya mau katakan, seorang yang ingin diberkati Tuhan, ya, dia harus mempersiapkan hati yang telah dibentuk oleh Tuhan. Amin. Amin. Siap membuang harga diri yang terlalu dijunjung tinggi, ingin dihargai berlebihan, ya. Saudara, ketika baca kembali ayat ini tadi pagi, saya teringat dengan beberapa kisah yang kami alami beberapa tahun yang lalu, ya, sekitar ini kesaksian, ya, kesaksian saudara yang kami alami. Sekitar kira-kira tahun berapa saya lupa, ada seminar di Luwu, ya, saya dan Bapak Gembala ikut. Seminar itu diadakan di GPD Bethlehem, ya, saya tidak tahu mungkin ini pernah saya saksikan atau belum, tapi saya teringat dengan kesaksian ini. Dan itu diikuti oleh hamba Tuhan sewilayah Bagaimana dan juga hamba Tuhan sewilayah Luwu, bahkan dari pulau, ya. Ketika mengikuti seminar itu, saya dan Bapak Gembala duduk di agak pinggir, kami duduk berdampingan mendengar seperti itu. Ya, saya teringat salah satu pembicara itu Dr. Luhut. Kemudian ada beberapa hamba Tuhan yang saya lupa dari mana, tetapi ada hamba Tuhan yang dikaruniai karunia marifat, ya. Waktu kami duduk, hamba Tuhan itu berkata, dia menunjuk hamba Tuhan sana. Kami agak, siapa ini yang dimaksud, ya? Siapa yang dimaksud? Kami lihat matanya tertuju, tangannya tertuju kepada kami, ya, tertuju kepada kami. Kami baku hadap, kami, iya, begitu hamba Tuhan itu katakan, ya. Kemudian dia bernubuat, dia katakan begini, ya. Saya katakan ini, saudara, ini benar terjadi. Ada beberapa hamba Tuhan yang saksikan waktu itu. Dia katakan, pelayanan kalian beberapa tahun ke depan akan digoncang, ya. Kalian akan mengalami masa goncangan yang luar biasa. Tetapi setelah itu Tuhan akan memulihkan dengan luar biasa. Ya. Kami hanya berpandangan karena waktu itu kita tahu ya bagaimana keadaan gereja kita beberapa tahun yang lalu, ya, dengan sangat sedih kita harus berpisah dengan beberapa rekan kita, anggota jemaat kita. Kami diam, ya, karena itu semuanya terjadi masih dalam keadaan yang bagus-bagus semua. Ya, saudara, kami simpan itu dalam hati. Saya teringat juga setelah beberapa tahun, kira-kira 5 tahun yang lalu setelah peristiwa itu, saya di kamar, saudara. Saya di kamar. Ada suara yang begitu jelas datang kepada saya. Dia bilang, suara itu berkata, "Cek, ini yang akan terjadi. Dan itu benar-benar akan menjatuhkan harga dirimu." Saya bisa katakan, Tuhan memperdengarkan suara itu seakan-akan kami dilempari dengan kotoran yang bermacam-macam yang meremukkan harga diri kami. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mau, saya tidak sanggup, saya tidak mau Tuhan itu terjadi. Ya, Tuhan telah menggambarkan apa yang terjadi dengan kami. Sudah, setelah itu selesai. Beberapa hari kemudian, saya mendengar suara itu lagi. Ini yang akan terjadi. Kamu harus terima. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau. Itu terlalu berat
bagi kami Tuhan. Ya, seakan-akan ya, saudara mungkin tidak tahu ke dalam ada banyak hal yang kami terima, ya, fitnah dan sebagainya. Itu seakan-akan melukai harga diri kami. Tuhan bilang itu yang terjadi. Kalau kamu ingin gerejamu dipulihkan, kalau kamu ingin gerejamu begini dan begini, itu harus kamu terima. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau. Itu yang kedua. Tapi suara itu terngiang-ngiang, dan akhirnya saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan beserta saya mau Tuhan. Saya mau. Asal Tuhan kasih mampu sama saya. Asal Tuhan beserta dengan saya. Saudara, saya melihat ketika ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam kita dengan kehidupan yang begitu melimpah, kita harus bisa merembukan hati kita. Amen. Keegoisan kita. Amen. Ya, harga diri kita. Kita harus mampu melumpuhkan itu. Apapun yang orang perbuat dalam diri kita, kita harus bisa menerima. Ya, sama seperti suatu bejana yang dibentuk oleh seorang tukang bejana. Ada batu kerikil saja yang kecil, itu tidak akan membentuk satu bejana yang indah, dan itu akan pecah. Dan ini yang Tuhan mau. Apapun dalam diri kita, kalau kita masih mempertahankan keegoisan kita, harga diri yang berlebihan, tidak mau diremukkan oleh Tuhan dan dibentuk kembali menjadi bejana yang indah, kita tidak akan menikmati berkat apapun. Ya, saya seringkali berkata kepada suami saya, beberapa tahun yang lalu, Tuhan, kami ingin ini. Tetapi ketika kami berbicara, kalau hati Tuhan sosial, baru Tuhan kasih. Ya, beberapa tahun sebelum kami punya mobil seperti ini, kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kami berikan kami mobil untuk kami kesana kemari, karena ada banyak urusan, kami memerlukan sebuah mobil yang nyaman. Ya, bertahun-tahun kami doakan, itu tidak terjadi. Ya, tapi satu saat saya ditelepon. Saya pergi cari mobil, ya, di Susu Panther waktu itu pertama. Saya bilang sama suami saya, sekian lama kita berdoa, baru Tuhan kasih. Kamu tahu kenapa? Tuhan tahu kasih tepat waktunya. Karena kalau Tuhan kasih waktu itu untuk beli bensin pun mungkin kita tidak mampu. Kesana kemarin dalam perjalanan jauh. Jadi ketika kita sudah siap, Tuhan kasih. Banyak hal harta yang indah yang Tuhan akan beri dalam hidup kita. Tapi Tuhan ingin hati kita sudah siap atau tidak. Ya, sama seperti perempuan ini, saudara. Ya, seorang perempuan Kanaan. Tuhan akan menyatakan mujizatnya ketika dia sudah siap diremukkan oleh Tuhan. Ya, meninggalkan darah tekan Kanaannya. Ya, saya percaya ada banyak hal dalam hatinya, penyembahan berhala dan sebagainya. Seorang perempuan seringkali, ya, tidak kita sangka, ya, perempuan kita lebih banyak mengambil keputusan dengan emosi kita. Harga diri kita ini terlalu kita junjung tinggi, ya. Saya juga demikian seperti itu. Tapi puji Tuhan, walaupun belum sempurna, Tuhan banyak merubah saya. Ya, Tuhan banyak merubah saya. Dan itu yang Tuhan mau remukkan dalam diri kita. Ya, Tuhan mau bukan harga diri kita yang ditinggikan, saya. Tapi Tuhan mau meremukkan keegoisan kita dan membentuk kita di mana Tuhanlah yang tertinggi dalam hidup kita. Bukan siapa saya, bukan saya harus begini. Tuhan, saya harus lebih tinggi, saya harus lebih kelihatan, saya harus begini. Kalau tidak, saya begini. Itu Tuhan tidak mau. Tuhan mau menemukan hati kita, di mana kemudian bencana itu benar-benar bencana yang siap, di mana Tuhan yang hidup di dalamnya, bukan keegoisan kita. Sama seperti Yohanes katakan, biarlah dia yang semakin besar dan aku semakin kecil. Ya, saya percaya kita pun pasti dulu-dulunya banyak hal yang kita alami dengan karakter kita. Saya pun demikian, sudah. Tetapi banyak hal juga yang Tuhan suruh berubah dalam hidup kita. Itu karena apa?
Tuhan sudah mempersiapkan bejana hati kita ini, bukan berisi akunya, egonya kita yang tinggi, tapi Tuhan mau Dia yang diam di dalamnya. Biarlah Dia yang bertambah besar dan aku semakin kecil. Biarlah kehendak Tuhan yang semakin besar, bukan akunya. Tuhan, aku mau begitu Tuhan, aku mau begitu Tuhan. Bukan itu yang Tuhan mau. Saudara, itu yang Tuhan perbuat pada perempuan ini, meremutkan harga dirinya. Engkau bukan bangsa yang berhak untuk terima keselamatan, ya. Engkau bukan bangsa yang berhak untuk terima roti itu, ya. Tidak patut engkau terima. Tetapi apa jawab perempuan itu? Ya, kata perempuan itu ayat 7, benar Tuhan, namun anjing itu makan rumah-rumah yang jatuh dari meja tuannya. Luar biasa saudara. Ya, seorang perempuan yang notabene kita perempuan tahu bagaimana keegoisan kita, harga diri kita yang terlalu kita junjung tinggi. Tapi ketika bertemu dengan Yesus, perempuan ini sanggup menghancurkan keegoisannya dia. Dia bilang, benar Tuhan, namun biar itu anjing makan dari sisa-sisa dari meja tuannya. Biar Tuhan, biar saya diapakan, direndahkan Tuhan. Biar Tuhan, saya anjing ini makan dari remah-remah, sisa-sisa Tuhan. Biar itu Tuhan, ya. Bukan lagi keegoisannya yang dimunculkan, tapi biar Tuhan, biar saja Tuhan, biar itu Tuhan. Saudara, banyak doa kita yang mungkin seperti perempuan ini, mungkin seperti ujian yang pertama. Sepertinya Tuhan tidak mendengar. Tapi mari kita ambil contoh dari perempuan ini. Ketika doa kita mungkin belum dijawab, jangan mundur mengiring Tuhan. Terus cari Tuhan. Tiba saatnya waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Dia tahu di mana dia harus menjawab doa itu, ya. Atau mungkin kita alami tantangan yang kedua, lingkungan, ya. Aduh, kita bergereja sini, siapa kita pertama? Saya mau pindah saja, saya mau pergi saja. Siapa yang mau berteman? Saudara, jangan itu menjadikan kita meninggalkan Tuhan, ya. Kemudian tantangan yang ketiga lagi, mungkin bejana kita belum siap untuk dilimpahi dengan berkat karena akunya yang lebih besar dari Tuhan. Tuhan mau mempersiapkan hati yang siap untuk diberkati oleh Tuhan. Tuhan mau mempersiapkan hati yang bukan mempertahankan saya yang besar Tuhan, ya, tapi Tuhan mau Dia yang besar dalam hidup kita. Dan ketika itu hati kita siap untuk menerima berkat, jawaban doa itu diberikan oleh Tuhan. Amin. Saudara, pertanyaan tadi sudah dijawab. Mengapa sampai Tuhan memuji perempuan ini? Karena dia bisa lolos dari 3 ujian ini, ya. Mengapa sampai Tuhan memuji? Saudara, saya perhatikan Tuhan dia pernah puji itu iman dari murid-murid Yesus. Perwira Kanaan itu bukan orang Yahudi, apalagi ini perempuan Kanaan, ya, bukan orang Yahudi yang dari kecil sudah diajar Taurat Tuhan, bukan, ya. Bagaimana dengan kita, saudara? Mari, ya, melewati banyak hal dalam hidup ini. Saya percaya tidak ada satu tantangan pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus. Dan ketika tiba saatnya, mungkin Tuhan panggil kita, engkau besar imanmu, engkau besar imanmu, ya. Saya percaya pujian ini juga yang kita inginkan dari hidup kita. Bagaimana supaya kita dapatkan pujian itu? Mari, dalam segala kesukaran yang kita alami, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Saya percaya Tuhan. Dalam kitab-kitab Injil, ada kalanya Tuhan menjawab doa lewat media, seperti orang buta yang disuruh Tuhan mengadu tangan dan menempelkan. Ada waktunya Tuhan pakai waktu yang kita tidak tahu itu kapan, tapi tetaplah berharap kepada Tuhan. Ujian iman kita, siapapun kita, saya percaya punya tantangan yang berbeda dalam hidup ini. Mungkin tidak seperti perempuan ini, tapi apapun itu dalam hidupmu, itu merupakan tantangan yang mungkin bisa memisahkan engkau dari kasih Tuhan, yang bisa mungkin membuat engkau mundur mengiring Tuhan. Tapi mengiring Tuhan, walaupun itu mungkin
begitu berat dalam hidup kita. Saya percaya di ujung jalan kita ada berkat yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya mengundang penyanyi musik, mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Kita sendiri Tuhan, dalam berbagai hal yang kami temui dalam hidup kami akan tetap berdiri. Kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Mungkin bentuk ujian itu begitu berat dalam hidup kita. Mungkin kita merasa Tuhan, sekian lama saya berdoa, Tuhan tidak menjawab doa saya. Tapi tetaplah mengiring Dia, berseru kepada Dia. Mungkin kita merasa kita tidak nyaman di lingkungan tempat kita berada. Tuhan, lingkungan saya ini begini, keluarga saya begini Tuhan, teman-teman saya begini Tuhan. Tapi jangan pernah meninggalkan Tuhan hanya karena situasi yang kita alami. Ataupun mungkin
Banyak hal yang harus kami temui dalam perjalanan hidup kami ke depan. Kami percaya ketika tangan Tuhan yang kuat itu memegang tangan kami, dan Engkau tidak pernah melepaskan kami, kami akan tetap kuat, kami akan mampu berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun, karena tangan Tuhan yang kuat itu yang menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa, limpahi kekuatan. Jangan ada satupun dari kami yang meninggalkan iman kami di hadapan